Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Rohman dari Prodi AS kelas B, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam semester 2 atau semester genap. Dosen pengampu yang terhormat Bu Fatimatus Zahra. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat peradaban Islam pada Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi dan runtuh pada tahun 750 Masehi, dan didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau seorang politik handal dan berpengalaman dan pernah menjabat sebagai gubernur di Syam pada zaman Khulafaur Rasyidin, yang tepatnya pada Khalifah Utsman bin Affan, dan beliau sampai bisa mengambil kekuasaan dari genggaman tangan keluarga Ali bin Abi Thalib, yang tepatnya pada Hasan bin Ali, yang saat itu menyerahkan kekhalifahannya secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam peristiwa Ammul Jamaah. Dan di zaman jahiliyah, Bani Umayyah atau dinasti Umayyah selalu lebih unggul sebab memiliki satu, keluarga dari bangsawan, dan dua, harta yang cukup. Yang ketiga, memiliki 10 anak yang terhormat. Muawiyah bin Abu Sufyan pernah memimpin peperangan melawan Nabi Muhammad SAW pada perang Badar Kubro. Dan kemudian keluarga Bani Umayyah termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Dan kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan diberi kehormatan untuk mengumumkan, yang isi pengumuman itu, barang siapa yang ke dalam rumahnya maka amanlah dia, dan Masjidil Haram dan rumahnya Nabi Muhammad maka ia merasa aman. Dan dari garis keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan pada silsilah Nabi Muhammad SAW yang Bani Hashim, dan pada Abdul Manaf yang dari Bani Muawiyah. Dengan ini kalangan Bani Umayyah banyak yang berduyun-duyun masuk Islam. Secara garis keturunan, Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad bertemu pada Abdul Manaf, yang Nabi Muhammad dari Bani Hashim dan Abdul Manaf dari Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih 91 tahun dengan 14 khalifah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan dari tahun 661 Masehi sampai dengan tahun 680 Masehi, dan diteruskan dengan Yazid bin Muawiyah dari tahun 680 Masehi sampai dengan tahun 683 Masehi, dan kemudian diteruskan dengan Muawiyah bin Yazid dari tahun 683 sampai dengan tahun 683 Masehi, dan diteruskan lagi dengan Marwan bin Hakam dari tahun
683 sampai dengan tahun 685 Masehi, dan diteruskan dengan Abdul Malik bin Marwan dari tahun 685 sampai dengan tahun 705 Masehi, dan diteruskan lagi Al-Walid bin Abdul Malik dari tahun 705 sampai dengan tahun 715 Masehi, yang diteruskan lagi oleh Sulaiman bin Abdul Malik dari tahun 715 sampai dengan 716 Masehi, dan diteruskan lagi Umar bin Abdul Aziz dari tahun 716 sampai dengan tahun 720 Masehi, dan diteruskan lagi oleh Yazid bin Abdul Malik dari tahun 720 Masehi sampai dengan tahun 724 Masehi, dan diteruskan lagi oleh Hisham bin Abdul Malik dari tahun 724 sampai dengan 743 Masehi, dan diteruskan lagi oleh Walid bin Yazid dari tahun 743 sampai dengan 744 Masehi, dan diteruskan lagi oleh Yazid bin Walid dari tahun 744 sampai dengan 744 Masehi, dan diteruskan lagi oleh Ibrahim bin Walid dari tahun 744 sampai dengan 745 Masehi, dan diteruskan lagi yang terakhir Marwan bin Muhammad dari tahun 745 sampai dengan 750 Masehi, dan disinilah akhir dari dinasti Umayyah. Yang kedua yaitu dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, yang didirikan pada tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi, dan di sini adalah awal dari akhirnya atau runtuhnya Bani Umayyah dan digantikan oleh Bani Abbasiyah yang mendapat simpati dari kalangan Syiah karena bernuansa keagamaan dan berjanji menegakkan keadilan seperti Khulafaur Rasyidin. Dan nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi, yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Al-Hisham, dan didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. As-Saffah pendiri ketiga dinasti dari Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Setelah runtuhnya Bani Umayyah dan dengan terbunuhnya Marwan, Abu al-Abbas mendeklarasikan menjadi khalifah yang pertama di dinasti Abbasiyah, dan setelah itu saat sebelum wafat Abu Ja'far disuruh untuk menggantikan posisi Abu al-Abbas. Abu Ja'far mewariskan tahtanya kepada Al-Mahdi. Di sini perekonomiannya dan pertambangannya mulai membaik, dan kemudian digantikan oleh Al-Hadi yang hanya setahun, dan kemudian digantikan oleh Harun Ar-Rasyid. Setelah Harun Ar-Rasyid diberikan kepada anaknya yang bernama Al-Amin. Setelah Al-Amin kemudian adiknya Al-Ma'mun, dan kemudian digantikan lagi Al-Mu'tasim, dan digantikan lagi dengan Al-Watsik, dan digantikan lagi dengan Al-Mutawakkil, dan kemudian digantikan oleh
Al-Mu'tasim dan 37 khalifah lainnya. Begitulah Bani Abbasiyah mencapai kejayaannya dan pemerintahannya mulai menurun pada pemerintahan Al-Mu'tasim dan jatuh ke tangan Mongol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.